Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini kita akan membahas network pada ESP32 board. Itu mata kuliah informasi IoT pertemuan 13. Ringkasan ini menjelaskan kemampuan jaringan ESP32, mode Wi-Fi, protokol komunikasi yang umum dipakai dalam project IoT. Apa yang membuat ESP32 unggul untuk IoT? Lalu untuk Wi-Fi dan Bluetooth bawaan sudah memiliki modul Wi-Fi dan BLE sehingga tidak perlu modul eksternal, mengurangi biaya dan kompleksitas. Lalu untuk performa dan fitur, dual core, banyak GPIO, ADC, BBM, dan peripheral lain yang mendukung sensor serta aktuator pada aplikasi IoT. Lalu ekosistem dan banyak library serta contoh untuk mempermudah pengembangan prototipenya. Lanjut. Lalu mode Wi-Fi pada ESP32, gambaran singkatnya itu ada mode station STA, lalu mode access point, lalu mode kombinasi. Ini untuk gambarannya, untuk kombinasi ini. Lalu untuk mode station, ESP32 berperan sebagai klien menghubungkan SSID dan mendapat alamat IP dari DHCP router. Contoh untuk penerimaan data sensor ke cloud atau API, lalu komunikasi dua arah dengan server pusat dan update firmware over the air atau OTA melalui jaringan rumah atau kampus. Lalu mode access point, ESP32 bertindak sebagai access point yang memancarkan SSID sendiri skenario tipikal perangkat lapangan infrastruktur Wi-Fi antar muka konfigurasi pengguna masuk ke web server ESP32 untuk konfigurasi awal, lalu koneksi langsung untuk kontrol lokal relay aktuator tanpa internet. Keamanannya selalu beri password WPA2 untuk mencegah akses tak berizin. Lalu mode kombinasi, ESP32 menjalankan API dan STA bersamaan, ideal untuk berbagi data ke cloud sambil menyediakan akses lokal untuk perangkat terdekat. Lalu skema edge computing, gateway lokal menyimpan data dan meneruskan ringkas ke server. Lalu pengujian dan debugging jaringan tanpa memutus koneksi ke internet. Lalu protokol komunikasi umum pada ESP32. Setelah tersambung ke jaringan, ESP32 dapat berkomunikasi menggunakan beberapa protokol tergantung kebutuhan aplikasi, kayak HTTPS, HTTP untuk request respon ke REST API mudah diintegrasikan dengan web backend. Lalu ada MQTT dengan publish, subscribe ideal untuk telemetri dan perintah real time dengan jaringan berresource terbatas. Lalu ada web local server, ESP32 host halaman HTML untuk kontrol manual dan monitoring. Lalu ketika memilih protokol itu real time atau low overhead, MQTT itu efisien, banyak perangkat jaringan yang tidak stabil, lalu sederhana dan compatible. HTTPS itu cocok untuk integrasi RESTful dan layanan web. Lalu untuk interaksi lokal, web server lokal mudah untuk UI cepat tanpa aplikasi mobile. Jadi kalian pilih sendiri ya protokol sesuai kebutuhan. Dan untuk terakhir, connect core work dan use protokol dan exchange data. Jadi hubungkan ESP32 jaringan, pilih protokol sesuai kebutuhan aplikasi, kirim atau terima data, dan diagram ini membantu memilih pola komunikasi untuk tugas praktikum dan proyek akhir. Oke, kurang lebih begitu teman-teman dari saya. Semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.